Masih bersama saya Maido Pelfrina di Indonesia Update. Saudara, pemilik warung kelontong mencabut gugatan terhadap 2 pedagang sayur yang dituding menyebabkan warung kelontong sepi di Magetan, Jawa Timur. Dia juga mencabut tuntutan ganti rugi senilai 540 juta rupiah ke tukang sayur. Pemilik warung kelontong, Bitner Sianturi, mendatangi sidang gugatan dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Sebelum sidang berlangsung, Bitner mencabut gugatan dan ganti rugi senilai 540 juta rupiah ke 2 orang tukang sayur. Alasannya agar tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Saya anggap ini momen bersejarah, tidak perlu lagi ada diungkit masalah ini, saling menggugat dan seterusnya. Harapan saya juga hari ini saya akan cabut gugatannya seperti itu. Apa yang mendasari utama akhirnya kok memutuskan untuk berencana mencabut apa? Jadi gini, sebenarnya kalau hukum itu kan tidak ada yang namanya intimidasi dan seterusnya, nggak penting. Cuman kan kita kan selalu bicara tentang keadaan, keamanan, ketertiban masyarakat begitu. Kalau pada akhirnya pun saya yang ngalah, bukan berarti kalah, tapi untuk kebaikan bersama itu. Saya membuang ego saya lah. Saya itu, gugatan saya itu kan untuk 5 orang dan kerugian saya selama 5 tahun. Jadi bukan menggugat tukang sayur 2 orang, jadi jangan framing lah. Menghasut warga gimana, Marno? Kok menghasut warga melarang cari makan gitu? Emang yang perlu makan ini, orang lain sana nggak perlu cari makan? Seorang warga terlibat adu mulut dengan pedagang sayur keliling menggunakan mobil bak terbuka saat mangkal berjualan sayur di Desa Pesu, Magetan, Jawa Timur. Warga yang diketahui bernama Bitner Sianturi menganggap adanya pedagang sayur keliling ini merugikan usaha kelontong miliknya yang menjadi sepi dan juga mengganggu perekonomian di desanya. Tak hanya mengusir, ia juga menggugat tukang sayur ke Pengadilan Negeri Magetan sebesar 500 juta rupiah lebih dan menyebut pedagang sayur keliling telah melanggar kesepakatan bersama. Menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Karena apa? Kalau sepeda motor itu mereka kan mungkin ya dia bilang orang menengah bawah. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup dan itu melebihi batas wajarnya ketika mampir di desa orang. Di Pesu itu dari pagi sampai siang. Sementara yang lain, pedagang lain nih yang mobil pakai pickup maupun sepeda motor itu jam lewat, sambil lewat. Tidak pernah sampai nongkrong dari pagi sampai siang. Jadi kita pahami, saya tidak pernah melarang. Ini sangat penting kali. Meski begitu, tukang sayur Sumarno tak gentar. Selain banyak mendapat dukungan warga, Sumarno juga merasa tidak bersalah. Bahkan, ia juga tidak akan membayar sepeser pun dari gugatan 500 juta rupiah yang dilayangkan Bitner Sianturi. Kalau tuntutannya sebenarnya berapa sih, Mas, dia gugatannya? Gugatannya 504 juta. Waktu mediasi kemarin katanya turun itu? Waktu mediasi itu turun mintanya cuma 10 juta. Terus itu nanti dibayar nggak nanti kalau? Nggak, sepeser pun nggak ada yang mau membayar karena posisi nggak salah, merasa nggak salah. Siapa yang mengasuh? Kamu ngasih kemana-mana, kamu seluruh. Emang lurah siapa raja di sini? Saya nggak mengasuh. Sebagai bentuk solidaritas, sejumlah pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan menggelar unjuk rasa mendukung rekan mereka yang diugat oleh pemilik toko kelontong di Pengadilan Negeri Magetan. Aksi ini dilakukan pada 5 Februari lalu saat rekan mereka yang tengah menjalani sidang pertama atas gugatan di kantor Pengadilan Negeri Magetan. Sambil membawa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasa mereka pakai untuk berjualan sayur keliling, para pedagang ini juga berorasi minta keadilan agar gugatan dicabut. Dituntut ya, atas dasar tidak boleh berdagang, atas dasar dan sebagainya. Maka dari itu saya memohon, bagus harga seperti ini kok sampai di pengadilan. Ya, maka dari kami dari pedagang sayur memberi support, memberi semangat pada rekan kami Makro dan Biono agar Mas Bitner benar-benar ikhlas menjabut tuntutan mereka. Jadi sidang selesai. Sementara itu, Pengadilan Negeri Magetan telah melakukan mediasi agar kedua belah pihak berdamai pada sidang gugatan pertama. Namun, upaya berdamai masih menemui jalan buntu dan akan kembali digelar mediasi di sidang kedua hari ini. Para pihak lengkap, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator untuk memediasi perkara ini. Tadi hakim mediator kebetulan saya juga selaku juru bicara sudah memediasi perkara ini. Kemudian hasil mediasinya para pihak
masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasi. Dua penjual sayur keliling akan kembali menjalani sidang gugatan kedua di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Agenda sidang kedua ini yaitu mediasi antar kedua belah pihak. Sebelumnya mereka digugat 540 juta rupiah karena dianggap merugikan pemilik toko kelontong yang berjualan di Desa Pesu. Hendra Setiawan, Kompas TV Magetan, Jawa Timur. Kamu tak perlu makan. Informasi terkini soal sidang gugatan kedua pemilik toko kelontong terhadap tukang sayur keliling kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Hendra Setiawan di Pengadilan Negeri Magetan. Hendra, selamat sore. Jadi ini sudah ada dua kesepakatan artinya ya antara dua belah pihak, dan apakah dengan kesepakatan ini proses hukumnya berhenti kemudian? Ya, selamat sore Maidof dan saudara. Tepatnya siang tadi sebenarnya memang proses sidang, artinya proses gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur memang sudah dinyatakan selesai. Kedua belah pihak menempuh jalur damai, sementara penggugat juga memastikan dia ingin ini berlangsung damai dan mencabut gugatannya. Padahal sebelumnya pada pekan lalu tepatnya ketika mediasi pertama atau di sidang di Pengadilan Magetan pertama pada Rabu pekan lalu, kedua belah pihak masih panas, artinya masih belum ada titik temu, keduanya masih ingin proses ini berlanjut. Dengan kepastian pencabutan gugatan pada hari ini, pada siang ini, maka dipastikan bahwa kasus ini telah selesai, telah ditutup dan berlangsung damai. Bahkan mereka juga bersepakat, artinya kehidupan berikutnya, mereka termasuk dua pedagang sayuran ini juga diperbolehkan, atau artinya mereka juga bebas seperti semula berdagang di Desa Pesu, seperti apa yang selama ini terjadi. Karena kedua pedagang ini juga setidaknya hampir 5 tahun mereka menjalankan aktivitas yang sama keliling di Desa Pesu berjualan sayuran ini. Sementara di saat yang sama pula, Bittner, pemilik toko kelontong itu merasa dirugikan dengan mereka kerap mangkal dan keliling di desa karena dagangan mereka atau dagangan si Bittner ini menjadi sepi, begitu Maidok. Oke, ini juga jadi menarik ya setelah sidang pertama juga kemudian ada upaya untuk mediasi dan akhirnya disepakati perdamaian di sidang kedua. Apa yang kemudian jadi latar belakang atau yang melatar belakangi dari Bittner Sianturi ini kemudian mencabut gugatannya? Ya, secara terang-terangan tadi Bittner menyatakan bahwa kenapa padahal di pekan lalu sempat memanas, kenapa hari ini menjadi rela atau dia bersedia untuk mencabut gugatannya karena ingin menciptakan suasana kondusif. Karena memang Maidov selama sepekan terakhir ini suasana di Magetan khususnya di Desa Pesu memanas ya memang karena ada Bittner warga Desa Pesu yang menuntut tidak hanya dua pedagang sayur keliling ini, tapi juga Bittner juga menuntut kepala desa, bahkan ditambah lagi dua perangkat desa karena dianggap telah menyalahi kesepakatan pada 2021 atau 2022 silam. Bittner juga pernah melayangkan protes yang sama karena merasa dirugikan toko kelontongnya. Namun hari ini Bittner kembali memastikan bahwa rela hati untuk mencabut laporannya dan berlangsung damai demi menciptakan atau paling tidak menghapus kegaduhan yang sejak sepekan terakhir ini terjadi di Magetan. Dan itu juga tadi Bittner memastikan bahkan dia juga sempat minta maaf karena akibat laporannya atau gugatannya ini kegaduhan terjadi di wilayah Magetan. Begitu, Maido. Baik, terima kasih Hendras dari Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV Hendra Setiawan melaporkan.